Galbay pinjol berapa lama kita itu akan dibawa ke persidangan ataupun dibawa ke pengadilan oleh pihak pinjol. Karena seperti yang kita tahu, pihak pinjol itu bisa loh membawa kita ke pengadilan. Cuman emang jarang pihak pinjol melakukan hal tersebut. Tapi perlu dicatat, bisa loh. Dan saya juga mengingatkan buat kamu nasabah pinjaman online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal ya. Kamu harus hati-hati. Kenapa? Karena di luar sana banyak nasabah atau orang-orang yang mengincar nasabah pinjaman online. Karena tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memanfaatkan rasa takut kalian. Seperti kalian takut galbay di pinjol legal, itu banyak yang manfaatin. Nah, seperti ada joki-joki pinjol, joki penghapusan data. Nah, kamu nggak usah percaya dengan hal tersebut, karena itu semuanya hoax. Semuanya itu bohong. Masalah pinjol sebenarnya bisa kamu atasi sendiri. Asalkan kamu tahu tentang dunia perpinjolan. Kuncinya apa? Kuncinya subscribe channel ini. Sebelumnya kamu juga harus tahu ya, saya juga galbay ini di beberapa aplikasi pinjol. Dan galbaynya ini udah lama ya, udah hampir 2 tahunan nih, 1,5 tahun. Di Rupiah Cepat juga kamu bisa sendiri. Kita cek dua aja ya, di Rupiah Cepat juga nih, udah hampir setengah, dan dipinjamin juga nih, itu 7 jutaan, udah hampir 1,5 tahun. Dan apakah saya pernah dibawa ke pengadilan? Simak aja video ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, itu linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan ataupun kembali ke laptop. Siapa sih yang nggak takut kan ketika galbay di pinjol legal, apalagi galbaynya ya di atas belasan juta ataupun puluhan juta, pasti takut kan akan dibawa ke pengadilan. Sebenarnya kita bahas dulu nih. Galbay pinjol itu perdata, bukan pidana. Jadi kita mau sebesar apapun galbay pinjol legal, kita itu nggak akan bisa dibawa ke jalur hukum ataupun tidak akan bisa dibawa ke jalur pidana, karena galbay pinjol itu hukum perdata, bukan hukum pidana. Nah, itu sudah jelas ya. Jadi kita tidak bisa dipenjarakan ataupun tidak akan bisa dibawa ke jalur hukum. Namun kamu itu bisa aja loh dibawa ke pengadilan oleh pihak pinjol. Iya, kamu nggak salah dengar. Kamu bisa emang dibawa ke pengadilan. Tapi, ada tapinya. Kamu harus simak baik-baik ya, supaya kamu nggak salah paham. Pihak pinjol emang bisa membawa kamu ke pengadilan. Tapi, mereka nggak akan berani melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena udah jelas, ujung-ujungnya si pihak pinjol tersebut akan kalah oleh nasabah itu sendiri. Kenapa akan kalah? Karena nantinya si nasabah ini akan diberikan keringanan loh. Maksudnya diberikan keringanan gimana, Pak? Yang harusnya misalnya nih, setoran per bulannya pas jatuh tempo misalnya 200.000 atau 500.000, nah itu diberikan keringanan sebebasnya. Mau 95.000, mau sebulan 1.000, itu bisa saja mereka atau si nasabah ini melakukan pembayaran ke pihak pinjol karena apa? Karena mendapat keringanan dari pengadilan tadi. Jadi itulah alasan kenapa pihak pinjol sampai saat ini, dari awal berdirinya pinjol sampai sekarang, nggak ada tuh nasabah pinjam online yang dibawa ke pengadilan. Kenapa? Karena pihak pinjol udah tahu loh resikonya. Yang ada uang mereka hilang, maksudnya keluar banyak lah untuk membawa kamu ke pengadilan. Mereka kalah juga. Karena seperti yang saya bilang tadi, ujung-ujungnya nasabah pinjam online yang diberikan keringanan. Karena jelas kan, hukum pinjol, galbay pinjol itu perdata, bukan pidana. Jadi beda jalur. Mau kamu galbay puluhan juta, mau kamu galbay ratusan juta, mau kamu galbay banyak sekalipun, percaya deh, kamu nggak akan bisa dibawa ke jalur hukum ataupun nggak akan bisa dibawa ke jalur pidana. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik kalau ada DC pinjam online itu ngancam ya, misalnya akan dibawa ke jalur hukum atau akan dibawa ke jalur pidana. Tapi ada loh satu hal di mana kamu bisa dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Kalau kamu menggunakan data palsu. Seperti kamu menggunakan KTP tetangga atau menggunakan KTP orang lain. Nah, jelas kamu bisa dibawa ke jalur hukum. Kenapa? Karena itu masuk loh intinya itu masuk ke ranah penipuan ya. Jadi masuk ke ranah penipuan identitas. Nah, kalau seperti itu jelas kamu bisa dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Misalnya rekeningnya rekening kamu, alamat tangan kamu, tapi KTP-nya KTP orang lain. Nah, itu jelas pemalsuan identitas. Tapi kalau kamu menggunakan data pribadi kamu atau semuanya tentang kamu, itu aman-aman aja. Jadi kamu nggak perlu takut kalau ada yang bilang kamu akan dibawa ke pengadilan kalau galbay di pinjol legal. Kamu nggak perlu takut, karena itu hoax, itu bohong.
Oh, nah jadi itulah video kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kamu nasabah pinjam online yang tidak tahu akan hal tersebut ya. Emang yang namanya utang piutang itu emang wajib dibayarkan, tapi kalau kadang kita nih lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Nah buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya ya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.